Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meili Almeisya dengan NIM 23109123200010. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Nah, jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di kesehatan masyarakat sendiri ada 8 kompetisi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama ada mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat, atau yang sering disebut sebagai analisis atau assessment skill. Yang kedua ada mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan, atau yang disebut sebagai policy development atau program planning skill. Yang ketiga, ada berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Yang keempat, memahami budaya setempat atau yang disebut sebagai cultural skill. Yang kelima, ada memperdayakan masyarakat atau yang disebut sebagai community empowerment. Yang keenam, menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau public health science ilmu kesehatan masyarakat skill. Yang ketujuh, ada perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial atau yang disebut sebagai financial planning and management skill. Yang kedelapan, ada mampu memahami dan berpikir sistem. Biasanya disebut sebagai leadership and system thinking skill. Poin yang akan saya jelaskan yaitu poin ketiga, tentang berkomunikasi secara efektif atau yang biasanya disebut sebagai communication skill. Nah, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak secara tulisan ataupun sebaliknya. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang menyebutnya the communication is the tone, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Menurut Sweeten L. Tubbs and Slaviamos, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Menurut Wikipedia, biasanya komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan sang komunikator menunjukkan bahwa komunikasi dapat berjalan secara efektif. Agar komunikasi bisa berlangsung secara efektif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Scott M. Cutip and Allen dalam bukunya Effective Public Relations, faktor-faktor tersebut disebut dengan The Seven Communication, yaitu 1. Credibility. Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas
misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seorang. Contohnya, seorang dokter dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan hal-hal tentang kesehatan. Yang kedua, ada konteks. Konteks sendiri berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian komunikan. Yang ketiga, ada konten. Isi pesan merupakan bahan atau materi ini dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan sendiri mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk komunikan. Yang keempat yaitu clarity. Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi adalah hal yang penting yang bisa mengurangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada komunikan. Lalu yang kelima ada continuity and consistency. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi harus selalu disampaikan melalui berbagai media secara terus-menerus supaya pesan itu dapat tertanam dalam benak dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang keenam, ada capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dalam hal ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda tergantung beberapa faktor. Contohnya latar belakang pendidikan, usia, ataupun status sosial. Yang ketujuh, ada channels of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang biasa digunakan ini adalah media cetak ataupun elektronik. Pertimbangan secara matang pemilihan media yang sesuai dan tepat sasaran agar tidak terjadi komunikasi yang sia-sia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.